yang tadi mengenai ini analisis bukti soal. Dari hasil Excel tadi hanya didapatkan jawaban siswa, benar dan salah, dan nilainya. Tidak ada keterangan tambahan yang lain. Di sini saya akan berusaha untuk memberikan sesuatu kepada Bapak dan Ibu guru selain keterangan yang ada di hasil CBT seperti ini. Langkahnya sama. Sebelumnya kita ke file yang sudah saya buat di sini. Kita klik isian datanya. Silahkan diisi di sini, mulai dari nama madrasah dan sebagainya sampai jenis penilaiannya apa. Kemudian silahkan dibaca yang ada di bawah ini. Ya, copy hasil, ganti KKM, kemudian silahkan keterangan penting ini silahkan diperhatikan dulu. Ya, oke, kita akan menuju ke anak CBT copy di sini. Kita buka. Nah, ini bentuknya sengaja saya samakan persis dengan yang ada di hasil downloadan seperti ini. Maka langkahnya adalah tinggal kita kopikan dari sini. Sampai semua siswa kita copy, masukkan ke file yang sudah saya buat. Tinggal taruh di sini, paste. Nah, tinggal dipasang di sini. Oke, kita lihat hasilnya apa kira-kira yang muncul dari analisis bukti soal seperti ini. Kita klik hasil, klik. Nah, maka muncul nilai tadi akan terekam di sini. Nah, sebelumnya silakan dilihat dulu. Ini nomor 1 ganti KKM. KKM saya aslinya 75. Kalau Bapak dan Ibu mau mengganti seperti tadi sama, silakan 80. Maka semuanya akan otomatis terganti di data-datanya. Hanya butuh satu klik saja. Oke, saya kembalikan menjadi 75. Kemudian silahkan dibaca. Bila tidak ada siswanya nanti silahkan dihapus. Kemudian sama seperti itu, akan hapus bila siswanya tidak ada di nomor yang berada di nomor terakhir. Oke, kita lihat sebelah kiri. Kita bahas sebelah kiri. Nah, sebelumnya setelah tadi kita lihat, maka silahkan tuliskan kunci jawaban yang Bapak Ibu sudah buat di kolom ini. Isilah kunci jawaban di kolom kunci ini. Di kolom kunci mulai dari nomor 1 sampai nomor 25. Ya. Nanti akan muncul informasi otomatis seperti ini. Kalau ini Bapak Ibu tidak perlu mengisi karena sudah terekam dari jawaban ini. Akan terekam di sini otomatis. Nah, tadi hanya muncul benar 24, salah 1, maka nilainya 96. Di sini saya tambah informasinya mengenai tuntas tidak tuntasnya dan deskripsinya apa. Di sini keterangannya adalah tuntas, deskripsinya A. Kemudian kita lihat sama dengan tadi, A3 68 tidak tuntas, D3 D seperti ini. Nah, di bawah sendiri. Nah, ini tadi silahkan dihapus saja sampai nomor 34, maka ini silahkan dihapus seluruhnya dihapus. Nah, kemudian disembunyikan. Nah, seperti ini. Maka informasi tambahnya adalah jumlah tuntas ada 30, tidak tuntas 4, maka ketuntasan dalam kelas itu adalah 88,24%. Ini untuk nama dan sebagainya nanti ngelink dari sini, dari isian data nanti semuanya akan ngelink semuanya. Kemudian apa informasi yang kita perlu yang lainnya? Dari hasil ini rekapan yang kedua saya buat otomatis seperti ini. Maka nanti kalau benar kita kasih 1, kalau salah kita kasih 0 seperti ini. Ini otomatis, jadi Bapak dan Ibu nggak usah membuat split, nanti akan otomatis keluar sendiri. Maka dari sini akan muncul, oh nomor 1 itu tingkat kesulitan soalnya sebanyak 0,8, maka dikategorikan sebagai soal yang mudah. Soal yang kedua juga soal mudah. Lanjut aja soal yang ke-8, nilainya 0,8, soalnya sedang. Soal ke-9
di sini lebih banyak salahnya daripada benarnya yang dikerjakan oleh siswa, sehingga memperoleh skor 0,2, sehingga dikategorikan soal nomor 9 itu sulit. Demikian pula dengan soal nomor 10 sulit, nomor 11 sedang, 12 mudah sampai 19 mudah, 20 sedang, kemudian 1 mudah, sedang, mudah sampai nomor 12 mudah. Dari sini langsung muncul otomatis Bapak dan Ibu guru. Mudahnya berapa jumlahnya 18, sedangnya 5, kemudian sulitnya 2, jumlah soal 25. Jadi Bapak dan Ibu guru bisa memetakan mana soal mudah dan mana soal yang mudah dan sulit atau sedang. Jadi di sini sudah muncul dengan otomatis, tidak perlu Bapak dan Ibu membuat apapun, tinggal diklik saja seperti tadi copy. Nah, dari data-data ini saya tambahkan mengenai ketika penyelesaian soal. Maka kalau kita bikin seperti ini, maka akan kita lihat Bapak dan Ibu perlu membuat untuk ini hasil analisis penilaian harian bisa, pas bisa, PAT juga bisa, akan muncul otomatis kalau sudah seperti ini, sehingga akan terekam otomatis. Yang mempunyai nilai A 16, baik 6, cukup 6, 13 dan kurang 4, maka jumlah totalnya 4. Apa yang harus dilakukan? Nah, di sini siapa yang melakukan perbaikan atau remedi? Kita lihat tadi yang remedi pada nomor 9, 14, 15. 9, kita klik 9, 14, 15, otomatis keluar nama dan namanya. Kita lihat lagi 14, 15 sudah, kemudian 21 kita tuliskan 21. Nah, akan muncul otomatis seperti ini. Kalau kita klik nomor urutnya akan muncul nama anaknya. Ini juga sudah terkonek dengan isian data ini otomatis. Pokok bahasanya apa, nanti silakan diubah sendiri, waktunya berapa menit, nilainya berapa, silakan diinputkan ke sini. Nah, oke kan, nomor urut diisi nomor absen yang tidak tuntas, kemudian catatan baris yang tidak ada sinya harap didenda. Ini kan yang tidak tuntas kan hanya 4 anak, maka untuk yang berikutnya kita sembunyikan. Nah, ini. Kemudian yang pengayaan berarti yang mendapatkan nilai A. Yang mendapatkan nilai A kita lihat di hasil. Nah, ternyata banyak di sini. Ada nomor 1, nomor 19, 1, 5, 10. 1, 5, 10 kita ketik 1, 5, 10. Kemudian berapa lagi? 1, 5, 10. Sini 16, 18, 20. 16, 18, 20. 16, 18, 20. Kayak tadi saya bawa 8, 20. Kemudian ada 23, 25, 26. 23, 25, 26 dan seterusnya. Nanti silakan Bapak Ibu teruskan sendiri. Sama yang ditulis adalah nomor urut absen yang mempunyai nilai A. Catatan sama. Saya anggap ini saja, nanti terlalu lama kalau saya tuliskan semuanya. Kita sembunyikan, ya. Kita sembunyikan. Nah, seperti ini sudah jadi laporannya. Kita lihat programnya, program perbaikan pengayaan diberikan oleh siswa. Lihat nomor lembar 2 tadi sudah. Sebetulnya perbaikan, kemudian tugas penilaian harian. Nah, ini jika klasikal diberikan apabila daya serap kurang dari 75
tadi kan 80 lebih, maka tidak perlu dilakukan remedi secara klasikal. Kemudian diberikan kepada siapa? Karena di sini tadi sudah melebihi, maka tidak ada usah di sini kelasnya. Kemudian tugas yang diberikan di sini, jika ada soal yang terlalu sulit atau apa, silahkan diberikan kepada, silahkan ditulis pertanyaannya apa, tuliskan di sini, kemudian diberikan kepada siswa yang apa, remedi tadi, nomor siswa remedi tadi berapa, kemudian diberikan kepada siswa yang mendapat nilai A, pertanyaan sebagainya. Ini keterangan yang akan terekam dari 34 siswa yang tuntas 30, maka ketuntasan dalam kelas adalah 88,24%. Silakan seperti ini. Kemudian perlu perbaikan secara klasikal, nggak perlu. Perlu perbaikan secara individual. Nah, perlu perbaikan secara individual sama di sini. Tadi ada 4 anak tadi ada 4 anak, tinggal kita tugasin. Nah, ini kita copy saja nih. Ini kita copy saja. Nah, kita copy, masukkan ke program sini. Sudah otomatis sudah keluar. Kepada siswa lanjut, kita buka. Nah, kita sembunyikan. Agak bagus ya, perbaiki. Sudah selesai laporan program perbaikannya. Nah, ini sudah ada cover, sudah saya siapkan. Ini analisis penilaian harian semester 2 kelas 2 uji pemahaman COVID. Nanti silakan tulis di sini ya, isian akan berubah seperti ini, maka akan jadi seperti ini. Kemudian nama sudah ada, pada masalah oke. Jadi untuk membuat analisis penilaian harian tidak memerlukan waktu yang lama, cukup kurang dari 1 jam sudah selesai. Demikian pembahasan tentang hasil yang kita peroleh dari e-learning ini, yaitu yang kita ambil dari analisis soal dan hasil CPT. Bisa kita analisis lebih lanjut. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.